Om Swastiastu, Om Awinamastu Namo Sidam, Om Anu Badrah Kuping Suswata. Pemirsa Laboratorium Siaran Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu dari Yayasan Yowana Prasidantam Jagat Hita yang kebetulan hadir ini adalah ketuanya. Jadi dalam keadaan yang berbahagia ini kita mungkin perlu berkenalan dulu dengan Pak Wayan Bagiate. Mungkin bisa perkenalkan diri. Baiklah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Wayan Bagiate. Tempat tinggalnya di Jalan Sabta Karnaka nomor 4 Sweta. Kebetulan juga kita memiliki sebagai wirausaha lah dalam hal ini dalam kegiatan atau misalnya dalam bidang otomotif seperti itu. Jadi di sini kebetulan kami diundang sebagai dan teman-teman juga mempercayakan sebagai ketua Yayasan Prasidantam Jagat Hita. Nah, terima kasih Pak Wayan. Jadi kalau ada yang ingin reparasi bisa mobil mungkin bisa menghubungi Pak Wayan kalian promosi. Nah kemudian ya kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Yowana Prasidantam Jagat Hita itu. Jadi Yayasan Yowana Prasidantam Jagat Hita ini diawali dengan iseng-iseng lah boleh dikatakan seperti itu ya, karena kita kan nggak tahu inspirasi kadang-kadang dari hal yang nyeleneh bisa menjadi serius. Jadi kita sebenarnya sih rasa iba kita terhadap dunia pendidikan sebenarnya, karena waktu itu diawali oleh teman-teman yang berlatar belakang adalah alumni jurusan pendidikan dan beberapa yang bukan, tapi semuanya adalah kebetulan juga alumni di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Kita sedang gurau di mana kita saling menyampaikan bahwa ternyata dunia pendidikan kita khususnya yang terkait dengan keagamaan seperti itu, selain dari peminatnya susah, kemudian sekarang dari aturan atau regulasi dari pemerintah yang mengharuskan adanya suatu lembaga yang mengayomi ya dalam hal ini pasraman seperti itu kan. Nah, inilah yang membuat kami dan beberapa teman yang boleh disebutkan namanya ketika itu ada Wayan Kertas, kemudian Madi Gede Suryawan dan Madi Brate, ya kita sudah gurau seperti itu. Akhirnya Widi dalam hal ini Ketua Widiana mencetuskan gimana kalau kita dan teman-teman buat suatu yayasan mungkin seperti teman-teman tetangga yang lain seperti itu. Gampang sekali seperti itu. Nah, dari celotehan itulah yang kebetulan waktu itu kita di Suranadi. Celotehan itu ternyata saya sih nggak terlalu serius, tapi teman-teman reaksinya mungkin menyampaikan ke teman yang lain, pemuda-pemuda yang pada umumnya pemuda juga. Dan mereka juga menanggapinya positif dan setuju. Ya, akhirnya kira-kira teman itu berjumlah 13 orang dan sepakat kita bagaimanapun caranya mari kita bentuk sebuah yayasan, meskipun kecil dulu dan bidangnya juga kita udah garis dalam arti adalah bidang pendidikan, kemudian sosial, ekonomi, keagamaan juga. Nah, kita fokuskan dulu bidang itu seperti itu dari teman-teman. Nanti kalau misalnya tengah jalan melebar, silakan. Jadi dari kesepakatan itu ya tentunya kita mengurus secara administrasi seperti itu kan. Ada berapa misalnya kendala, mulai dari kendala namanya, karena secara aturan nama ini lumayan pengaruh juga. Dalam artian bahwa jalurnya kalau namanya ada nuansa keagamanya seperti ini jalurnya. Kalau misalnya tanpa nuansa keagamaan dalam artian dia secara nasional itu lebih pendek jalurnya seperti itu. Akhirnya ketika itu kita ada dua asumsi, mau yang jalur cepat dengan mengkondisikan nama berubah, atau misalnya tetap dengan nama ini dengan konsekuensi jalurnya lebih panjang gitu. Nah, saya sebagai penengah dari teman-teman, akhirnya mayoritas mengatakan udah pakai aja ini sudah dari awal kita usung, ya kenapa tidak kita coba aja meskipun sejauh mana sih panjangnya rute itu begitu. Dan kita yakini bahwa ini pembentukan yayasan ini memang atas suara negara beliau lah dikatakan begitu. Mau dia panjang, mau dia cepat seperti apa, dan orang-orang yang juga terlibat di dalamnya itu adalah
ya sudah digariskan seperti itu lah. Nah itulah istilahnya sejarah singkat kami sehingga terbentuk Yayasan Yohana Prasidantam Jagatita ini. Mungkin bisa dijelaskan makna katanya kan, karena di sini mungkin bisa banyak yang arti bahasa Sanskerta. Ya, jadi kalau sepintas Iya. itu Yohana itu berarti pemuda ya, Pemuda ya, pemudi. Yohana. Jadi ya kalau bahasa simpelnya anak muda Ya, lah. muda. Prasidantam ini kalau secara sederhana dikatakan adalah pemicu atau dapat melaksanakan gitu kan. Keberhasilan bisa juga, kemudian yang Jagatita tentunya dunia ini. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya digabung, ini adalah kumpulan anak muda yang berniat untuk mewujudkan kebahagiaan dunia atau misalnya demi kemajuan dunia ini, seperti itu lah sepintasnya. Kayak slogannya Bung Karno ya. Ya, mudah menguncang dunia. Jadi niatnya seperti itu. Ya, jadi kemudian untuk tanggal berdirinya yang pastinya bisa kalau misalnya kita bulan tahun dalam artian ya. Tanggal keluarnya akte itu di sana 17 Agustus dia dapatnya. Tahun 2022 kalau nggak salah. 20, oh udah 2 tahun berarti ya? Iya, sekarang masuknya ke 2 tahun. Ya. Mungkin bisa dijelaskan susunan pengurusnya siapa aja yang menjadi apa gitu. Saya tidak begitu hafal sebentar. Santai. Ya enggak apa-apa. Kita santai aja. Jadi di sana di badan itu, di yayasan ini, untuk pendiri ada Saudara Made Brate, kemudian ada Ketut Widiana, ada Saudara Gede Hari Karuniawan, kemudian juga ada Ibu Niwayan Laraningsih. Itu untuk pendirinya. Kemudian untuk pembinanya ada Saudara Putu Suwane, kemudian ada Bapak Made Mudite, kemudian ada juga Saudara Gusti Bagus Sakah Sumaragate. Nah, sedangkan pengurusnya kebetulan saya sendiri, ketuanya Wayan Bagiarta, sekretarisnya ada Saudara Wayan Getas, kemudian bendaharanya ada Saudara Bagus Kusuma Putra. Kemudian ada pengawas. Nah, pengawasnya itu ketuanya Saudara Gede Suryawan, mana anggotanya ada Bapak Ini Bagus Beni Suryadi Permana dan Saudara Wayan Diki Sastrawan. Itu dia jadi kepengurusan dari Yayasan Yohana Prasidantam Jagatita. Oke, jadi saya jadi pengawasan ya, baru saya. Ya kita lanjut. Mungkin apa bisa dijelaskan visi dan misi dari Yayasan Yohana Prasidantam? Kalau misalnya kita gabung aja ya visi misinya itu, jadi modelnya kita tentunya untuk memajukan, seperti tadi di awal bahwa ini memajukan yang di bidang anak muda lah kami itu. Kemudian juga terkait dengan bidangnya seperti tadi ada bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan juga ekonomi. Jadi di sana kita berharap nantinya yayasan ini bisa memfasilitasi adanya kemajuan di bidang pendidikan tadi, apakah misalnya seperti tadi yang non formal maupun nanti misalnya ke depan terarah dia ke formal ya, tentunya semua sih ingin yang lebih besar jadinya kan. Kemudian juga kita juga membidai kalau misalnya adanya fakir miskin, orang-orang terlantar seperti itu jadi salah satu visi-visi kami gimana caranya kita sekali lagi memfasilitasi adanya mungkin ya para donatur yang untuk perhatian seperti itu. Yang pastinya kalau dalam bidang pendidikan kita lebih fokus khusus untuk ke pendidikan keagamaan seperti itu. Tapi kalau nantinya ke depan setelah dikembangkan bisa mengarah ke pendidikan formal, bisa saja. Kemudian juga kita memfasilitasi ada agenda untuk penambahan kemampuan dari guru dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi terkait dengan dunia pendidikan itu. Kalau di agama tentunya kita berupaya bagaimana caranya mengembangkan nuansa-nuansa keagamaan, misalnya seperti mengajak teman-teman bagaimana caranya biar kita bisa
berkembang bersama dalam nuansa keagamaan atau misalnya hal-hal yang lain yang terpaut dalam agama. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wayan. Terus kemudian bisa dijelaskan sedikit mengenai makna logo yayasan Iwana Prasidantam. Logo Biar kita, yayasan ya. ya. Eh, sebentar loh. Tentang logo yayasan, ini kita modelnya adalah dua lingkaran, di mana di lingkaran pertama itu ada lambang tangan, dua tangan, di mana di tengahnya itu ada gunung. Kemudian yang paling atas adalah apa namanya? Swastika. Ya. Jadi kemudian di pinggir-pinggir itu ada 13 bintang. Ini maknanya bahwa kami yang 13 ini yang menginisiasi adanya yayasan ini, karena tidak menutup kemungkinan ketika perjalanan bisa berubah ke pengurusan lebih banyak lagi. Tapi yang 13 ini adalah inti dari pendiri yayasan ini. Kemudian dia lambang tangan itu otomatis adalah yang dimana di atasnya gunung. Gunung di sini adalah yang diambil itu adalah Gunung Rinjani, khasnya Rinjani, di mana ini membuktikan bahwa yayasan ini adanya di Lombok. Ya. Karena Rinjani. Kemudian kita mengusung tangan, posisi tangan ini seirama kiri kanan. Jadi kita menyatukan semua unsur, semua pemikiran kita satukan. Kemudian tangannya adalah warnanya merah putih, di mana itu adalah tentunya tetap menuanskan negara kesatuan Republik Indonesia, baik pun budaya ataupun agama yang ada di dalamnya, di mana kesemuanya ini karena di ujung itu adalah swastika yang keemasan. Ini adalah bahwa kita disinari atau kita berharap selalu berlandaskan dari keagamaan. Dalam hal ini tentunya adalah agama Hindu itu sendiri. Kemudian di luar itu warnanya adalah warna coklat muda. Coklat muda ini khas sebagai petapa, khas sebagai acarya juga, brahmana, brahmin. Ini tujuannya adalah bahwa kami ini berupaya bagaimana caranya kita bersama-sama itu adalah mengabdikan diri. Itu mengabdikan diri tanpa harus kita menghitung pahala, menghitung untung dan lain sebagainya. Jadi kita landasi sebagai suatu keikhlasan. Nah, kemudian di luarnya ada padma dengan daunnya ada 8, yang dimana arahnya sesuai dengan Dewata Nawasanga. Jadi ini tujuannya bahwa kegiatan kita ini sebisa mungkin itu menjangkau ke segala arah. Itu intinya. Sederhananya seperti itu dia lambang dari Yayasan. logo yayasan itu. Kemudian yayasan ini untuk perekrutan anggota ini dia tertutup apa terbuka itu sistemnya? Kalau kita untuk terkait dengan anggota itu kita konsepnya itu adalah satu bidang, misalnya bidang pendidikan, tetap kita akan terbuka, siapa saja boleh ikut, sosial juga demikian dan lain sebagainya. Siapa saja boleh ikut dengan aturan tersendiri, dalam artian apakah dia nanti ke badannya masuk atau ke kegiatannya masuk. Jadi intinya tetap, namun tidak berubah dari yang 13 ini. Ngurus Jadi inti. 13 ini adalah boleh dikatakan sebagai pasukan inti. Ya. Dia sebagai penentu semua kebijakan yang baik secara mayor maupun minor nantinya. Tapi nanti dalam berkegiatan tentunya ada anggota-anggota lain yang mensukongnya gitu. Terus persyaratan untuk menjadi anggota di yayasan apa aja? Pertama tentunya dia tahu tentang ADART-nya. Kemudian juga mari, karena tadi kita sampaikan bahwa yayasan ini didasari dengan jiwa keikhlasan dalam hal ini kan. Jangan sampai berpikir bahwa ketika ikut yayasan apa yang kita bisa dapat. Nah, kalau sudah itu seolah-olah dia akan menjadi penghalang bagi diri sendiri maupun bagi yayasan juga. Jadi kami di sini dilandasi oleh kebersamaan, keikhlasan. Jadi apapun yang terjadi misalnya dalam segi ekonomi misalnya gitu. Ya. Kita butuh nih untuk dana seperti ini, bagaimana mengatasinya. Akhirnya kalau memang belum ada jalur lain, kebetulan kita ada punya dana, ya kita keluarkan kantong sendiri. Sehingga nantinya apa tujuan kita bersama itu bisa tercapai. Kalau misalnya anggota baru, silakan saja hubungi kami, nanti kami sampaikan seperti apa sih pola-pola yayasan ini. Termasuk juga yang terakhir kami ke Lombok Utara
itu memfasilitasi pendirian suatu pasraman. Jadi kan secara otomatis mereka pengurus pasraman itu adalah kami akui sebagai Anggota. anggota. Cuma nanti dalam hal ini kita tentunya harus ada Oh komunikasi iya. lanjut gitu, seperti apa ke depannya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan nomor kontaknya Pak Wayan biar sampai tahu pemirsa ada butuh bantuan atau mau jadi anggota gitu kan. Jadi bisa menghubungi Siap, Pak siap. Wayan bagi atas sebagai ketua yayasan. Boleh, boleh. Ya. Jadi kebetulan kalau ada yang mau menghubungi saya langsung bisa dikontak by telepon maupun WA di 081 933 000 151. Atau bisa menghubungi yang teman-teman yang lain juga bisa yang jika kebetulan punya relasi diantaranya dengan Bapak Sekretaris Pak Wayan Getas bisa, atau misalnya di Saudara Bagus yang jadi bendahara, ataupun di nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi yang ke-13 itu pasti kami memiliki visi yang sama, jadi arahnya juga sama nantinya. Oke, terima kasih Pak Wayan. Kemudian kita berlanjut pertanyaan selanjutnya, program kerja apa saja yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana dari Yayasan Yohana Cahita? Selama ini produk kami adalah untuk memfasilitasi tentang pendidikan yang keagamaan tadi. Jadi kita sudah memfasilitasi adanya beberapa pasraman yang ada, sehingga dengan harapan pasraman itu nantinya berkembang menjadi pasraman non formal yang diakui secara nasional. Itu kami tetap melakukan fasilitasi. Untuk sementara sampai sekarang sudah ada paling tidak ada 3 pasraman, dan ke depan akan ada dalam waktu dekat ini ada pasraman satu lagi yang dimana posisinya ada di Lombok Barat, Lombok Utara, kemudian Lombok Tengah. Itu yang kami coba fasilitasi dengan harapan seperti tadi. Jadi pasraman itu bisa legal dalam dunia izinnya. Kemudian juga kami karena modelnya menggaungkan istilahnya itu apa namanya, sikap biar tidak ada dalam sekolah-sekolah apa namanya misalnya bully. Ya. Jadi kita yayasan ini turun dalam waktu tertentu itu ke sekolah-sekolah terutama untuk menyampaikan bagaimana siswa itu jangan sampai terjadi bullying. Jadi kita punya misi anti bullying dalam hal ini. Itulah beberapa yang sudah kami laksanakan. Kemudian juga kita dalam tiap kesempatan misalnya di Pura-Pura menyampaikan sedikit diskusi maupun dharma wacana yang terkait bagaimana kita sama-sama mengembangkan di dunia keagamaan dalam hal ini. Selain juga tidak hanya agama Hindu, tetapi bagaimana caranya kita tetap erat dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, berapa program yang belum kami laksanakan, mungkin diantaranya itu untuk pembuatan sekretariatan yang lebih memungkinkan lah seperti itu. Kemudian juga program pelatihan-pelatihan, karena ya perlu kami akui bahwa keanggotaan kami dalam hal pengurusnya itu adalah orang-orang yang memiliki kegiatan seperti itu yang berbeda-beda, sehingga untuk mempertemukan kadang-kadang di sana agak terbatas waktunya. Jadi ya sementara kita belum bisa terlalu pesat berkembangnya karena itu tadi semua punya pemikiran, semua punya kesibukan dan juga kesempatan-kesempatan yang terbatas tadi. Kemudian yang tadi disampaikan tuh untuk pasraman yang sudah bergabung di yayasan dan akan bergabung itu mungkin bisa jelaskan pasraman mana aja Pak? Pasraman yang sudah bergabung kalau untuk Lombok Barat itu ada Pasraman Surya Chandra. Mohon maaf kami bilangin, jadi yang di Sekotong itu ada Pasraman Widya Segara Nusa. Kemudian juga yang di KLU itu ada Pasraman apa ya, Para Darmika. Kemudian yang di Lombok Tengah itu masih kita godok tentang nama dan pengurusannya. Oh, baru dibentuk? Dia sudah ada sih, sudah lama, cuma setelah kita sampaikan prosedurnya, kemudian konsekuensi seperti apa, dan mereka sepakat akan mendiskusikan ulang apakah
apakah namanya tetap dipakai, kemudian kepengurusannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi lebih lanjut. Kemudian ada satu pasraman yang dia sudah punya izin dan lain sebagainya, hanya saja ingin lepas ya, ganti yayasan, Oh, ganti naungan dalam hal ini, entah karena mungkin yayasan cocok yang ya. terdahulunya tidak terlalu eksis atau komunikasinya tidak terlalu bagus, jadi mereka ingin Ganti. mengusulkan untuk berganti dan ingin bergabung di yayasan kita. Itu pasraman mana? Itu Surya Chandra Oh, Dharma Surya Chandra. Bakti yang ada di Lombok Barat juga. Jadi itu tadi, Oke. jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya memfasilitasi teman-teman yang ada di pasraman, tentunya tidak hanya berupa fasilitas tentang legalnya saja, tapi kami juga memberikan istilahnya berbagi, karena kebetulan yang di yayasan adalah orang-orang, kebanyakan orang pendidikan yang berkecimpung lama juga di dunia pasraman, sehingga kita tetap berdiskusi, jadi bagaimana kiat-kiat untuk mengembangkan pasraman itu. Jadi tidak semata kita bantu urusan formalnya kemudian selesai begitu saja, tidak. Jadi dari kami pantau, kemudian kita cek, oh ini kondisi pasramannya, gimana cara maksimalkan, tetap kita berikan kiat-kiatnya. Kemudian yang akan bergabung tuh pasraman mana? Itu tadi pasraman yang Surya Chandra Dharma Oh, Surya Kartinya. Chandra. Oh, belum deh. Belum. Sama? Yang di Lombok Tengahnya. Di Lombok Tengah kan Tengah. masih digodok dulu. Kalau misalnya sudah fix, baru kita dihubungi untuk ke tempat itu. Oh. Ya, terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya, kira-kira selama menjalankan yayasan ini pasti ada kendala, dan mungkin dari pengurusan Pak Wayan mungkin ada solusinya apa, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya mungkin hampir semuanya punya kendala Ya. ya. Apalagi kita banyak pemikiran ya, Ya, banyak betul. pemikiran bagus sebenarnya, pemikiran yang bagus-bagus dari teman-teman. Kemudian juga kalau berbicara dari pemikiran dulu Ya, ya, pemikiran jadi beda-beda. kita modelnya menyatukan pikiran-pikiran dari teman-teman yang bagus-bagus ini. Kita buat dia konsep agar gimana sih ketemu yang hal yang efektif, baik dari mulai perencanaan hingga efek keberlanjutannya seperti apa. Tentu itu menjadi pemikiran kita sebagai pengurus kan. Ya. Kemudian juga tentang waktu. Waktu. Ya. Jadi ada misalnya kesempatan-kesempatan yang entah program dari pemerintah atau dari mana, itu memiliki kesempatan tertentu. Sedangkan kadang-kadang kita terbatas juga kesempatannya bersama teman-teman Ya, kan. susah. Jadi di sana untuk menemukan timingnya antara program pemerintah dan kita di yayasan itu juga menjadi kendala tersendiri. Kemudian juga yang jadi kendala tentunya jujur saja di pendanaan. Mungkin Ya, hampir Dan. semua mengalami itu kan. Iya, Dan. Jadi ketika kita punya ide yang bagus, visi Nggak ada yang dana. visioner gitu. Nah, jadi kendalanya di pendanaan. Seperti apa sih kita mencari pendanaan dalam ini, apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Ya. Satu sisi ini ada dana yang menyanggupkan, tetapi ada nuansa Politik. politik. Nah, itu menjadi pemikiran dari sebagian teman-teman. Ya. Jangan sampai nanti kita dikatakan bahwa yayasan kita jadi tunggangan politik. Ya, Nah, jadi benar. itu tadi, meskipun ada berapa banyak peluang pendanaan, kita juga bukan bermaksud tidak mau sih, istilahnya kita membijaksanai agar jangan sampai terkesan seperti itu. Itu menjadi kendala tersendiri. Jadi sampai sekarang kita mencoba meramu, oke dah, karena kita modelnya kemampuan kita sedang terbatas, apalagi waktu kita terbatas, kita maksimalkan pada bidang-bidang yang memang istilahnya nanti bisa kita kembangkan bahwa inilah kita gitu. Kalau misalnya tentang pelatihan dan lain sebagainya memang bagus, cuma ini tadi bahwa kita butuh dana yang cukup besar, kesempatan yang panjang. Jadi untuk sementara sampai sekarang belum bisa kita laksanakan. Yang sudah kita laksanakan seperti tadi, pembinaan ke beberapa sekolah, kemudian ke pasramannya, dan ke dalam tiap kesempatan di pura-pura misalnya terkait dengan keagamaan. Itu dia. Terus kira-kira solusinya apa untuk mengatasi kendala? Solusinya harapan kita sih ke depan tentang pendanaan misalnya. Tentunya saya pribadi dan beberapa teman-teman yang lain semuanya selalu berusaha meneropong mana peluang-peluang pendanaan, baik itu yang
arahnya ke pemerintah maupun Ya. arahnya ke swasta, yang intinya adalah untuk membesarkan Pak Salaman ini, Yayasan. yayasan ini gitu. Jadi kita model yayasan tidak menampung dana ini untuk keuntungan yayasan saja, Ya. tetapi tentunya kita sebagai corong juga. Oh ini kita mau arahkan kemana? Indah ada Ya. bantuan begini kita arahkan kemana seperti itu. Itu upaya kita. Jadi meskipun sekarang belum terlalu banyak yang bisa kita lakukan, cuma tetap kita membuka peluang-peluang, mencari-cari sela-sela untuk bisa memperoleh seperti yang tadi itu. Ya. Kalau misalnya dana mandiri, spontan, misalnya ayo kita ada kegiatan seperti ini bagus. Kalau misalnya kita nyari dana keluar, nggak bisa, ya kita spontan urungan sama teman-teman. Ya. Seperti Swadaya itu ya. sih. Ya, swadaya. Jadi masalah intinya di dana ya. Kalau yang lain tidak ada masalah. Dana yang paling inti kalau misalnya kita berbicara kegiatan memang arahnya Ya, akan ke sana. biasanya Kalau dana. tentang sumber daya manusianya, tentang program, ya bukan bermaksud bagaimana sih, teman-teman yang di Yayasan Niki sudah Pengalaman. pengalaman, boleh dikatakan, karena banyak, ada yang dosen, kemudian ada yang pegawai pemerintahan, Belum. ada yang latar belakangnya hukum, kesehatan, keagamaan, pendidikan, penerangan, dan lain sebagainya. Jadi kita boleh dikatakan banyak kok cabang-cabangnya, hanya saja seperti tadi, kalau misalnya terkait dengan dana dan waktu, ya ada keterbatasan juga. Oke, terima kasih Pak Wayan Legate. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Jadi tidak terasa sudah setengah jam kita berdiskusi. Iya. Jadi saya minta closing statementnya dari Pak Wayan Bagiarte, mungkin bagi pemirsa ada yang disampaikan, apa harapan dan keinginan. Silakan. Jadi baiklah teman-teman yang menyaksikan Podcast Laboratorium Siaran Institut Agama Hindu. Jangan ragu, mulai sekarang terus dia saksikan podcast ini karena banyak hal yang bisa kita sampaikan atau kita dengarkan dalam podcast ini. Kemudian untuk kita di sini, jadi Yayasan Diwana Prasidantan Jagat Hita ini adalah sebuah yayasan yang kecil tetapi memiliki pemikiran yang besar. Silakan bagi teman-teman misalnya kalau ingin bergabung bersama kami, karena di sini misi kita adalah mengembangkan pendidikan, sosial, keagamaan, dan tentunya yang terpenting adalah tetap dalam satu wadah yang namanya NKRI. Ya, luar biasa. Makasih promosinya. Ya, jadi pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, itulah penyampaian dari organisasi Yayasan Diwana Prasidantan Jagat Hita. Saya sebagai narasumber atas nama Bagus Gedi Pramana, sebagai kepala Laboratorium Siaran, apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Semoga kita bertemu di lain kesempatan lagi. Saya tutup dengan Santi. Om Santi 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 Om.